Ini bukan konflik biasa, bukan pola lama, bukan juga sekadar balasan. Ini perubahan peta kekuatan. Dalam hitungan hari, pertahanan ditembus, drone tidak terdeteksi, rudal mencapai target. Bukan satu titik, bukan satu arah, terkoordinasi, terukur, dan terasa tidak seimbang. Pertanyaannya bukan lagi siapa menyerang siapa, tapi kenapa sekarang, kenapa sebesar ini, dan siapa yang sebenarnya siap sejak awal. Karena yang kita lihat hari ini bukan reaksi spontan. Ini hasil dari sesuatu yang sudah dibangun lama. Semua mulai terlihat di akhir Februari 2026. Bukan sinyal kecil, bukan eskalasi biasa. Sebuah serangan besar diarahkan ke Iran. Targetnya jelas, fasilitas strategis, instalasi militer, infrastruktur penting, hingga pusat komando. Ini bukan operasi terbatas, ini tekanan langsung. Pesannya sederhana, lemahkan sebelum berkembang, dan jika memungkinkan, ubah arah kekuasaan. Di atas kertas, strateginya terlihat rapi, cepat, presisi, mengunci lawan sebelum sempat merespons. Tapi ada satu asumsi besar di balik itu semua, bahwa Iran tidak siap, dan disinilah perhitungannya mulai bergeser. Karena yang terjadi setelahnya bukan keterlambatan, bukan kebingungan, tapi respons yang sudah menunggu waktunya. Lalu, Iran menjawab, bukan dengan pernyataan, bukan dengan simbol, tapi dengan volume. Gelombang pertama datang cepat, lalu kedua, lalu berikutnya. Rudal, balistik, drone jarak jauh, serangan dari berbagai arah hampir bersamaan. Ini bukan reaksi spontan, ini eksekusi. Dalam beberapa hari, ratusan proyektil diluncurkan. Langit tidak lagi tenang, sistem pertahanan bekerja tanpa jeda. Sebagian berhasil dihentikan, tapi tidak semuanya. Dan di konflik seperti ini, satu yang lolos sudah cukup. Cukup untuk merusak, cukup untuk mengubah persepsi, cukup untuk menunjukkan ini belum selesai. Narasi awal mulai retak, karena Iran tidak runtuh, tidak juga kehilangan kendali. Yang terlihat justru sebaliknya, terorganisir, terukur, dan siap. Ini bukan serangan acak, ada pola. Dari target umum, bergeser ke area yang lebih sensitif, lebih dalam, lebih berani. Seperti ada ritme, seperti ada batas yang sengaja dinaikkan. Sedikit demi sedikit, bukan karena tidak mampu sejak awal, tapi karena memilih waktu. Dan ketika itu dilepaskan, dampaknya langsung terasa. Bukan hanya di medan tempur, tapi di cara dunia mulai melihat ulang keseimbangan kekuatan. Lalu muncul pertanyaan besar, dari mana semua ini datang? Karena yang terlihat sekarang terlalu besar untuk disebut reaksi mendadak. Jawabannya tidak ada di hari ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan produksi kilat, bukan juga improvisasi di tengah tekanan. Ini akumulasi. Dibangun perlahan, disimpan diam-diam, dikembangkan tanpa sorotan. Satu persatu, kapasitas diperluas, teknologi ditingkatkan, stok diperbanyak. Bukan untuk digunakan saat itu, tapi untuk momen seperti ini. Dan momen itu akhirnya datang. Yang selama ini tidak terlihat, sekarang mulai muncul ke permukaan. Bukan semuanya, tapi cukup untuk mengubah perhitungan. Karena ini menggeser satu hal penting. Persepsi, dari yang sebelumnya dianggap terbatas, menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan serius. Dan dalam konflik modern, persepsi bukan sekadar opini, ia adalah bagian dari strategi. Karena ketika lawan mulai ragu, keseimbangan sudah berubah. Masalahnya, ini tidak berhenti di satu titik. Konflik mulai melebar, perlahan, lalu bersamaan.
Lebanon ikut terdampak. Gaza tetap menyala. Kelompok bersenjata mulai bergerak. Bukan lagi satu garis konflik, tapi banyak front. Tekanan datang dari berbagai arah. Tidak selalu besar, tapi cukup untuk menguras fokus. Ini yang mengubah permainan. Karena dalam situasi seperti ini, bukan hanya kekuatan yang diuji, tapi daya tahan. Israel merespons cepat. Serangan udara ditingkatkan. Operasi darat mulai digerakkan. Targetnya jelas, hancurkan ancaman. Sebelum terhubung, sebelum menjadi satu. Secara militer, itu masuk akal. Putus sebelum menyatu. Tekan sebelum membesar. Tapi ada konsekuensi. Setiap serangan membuka kemungkinan baru. Setiap tekanan memicu balasan. Dan tanpa disadari, front terus bertambah. Lebih luas, lebih kompleks, lebih sulit dikendalikan. Karena semakin banyak aktor terlibat, semakin kecil ruang untuk mundur. Dan di titik ini, konflik tidak lagi berjalan lurus. Ia menyebar. Dan ketika konflik mulai menyebar, risikonya ikut membesar. Bukan hanya untuk satu wilayah, tapi untuk kawasan. Di titik ini, dunia tidak hanya melihat, dunia mulai mengambil posisi. Sebagian menyebut ini pertahanan diri, sebagian lain melihatnya sebagai eskalasi berbahaya. Narasi saling bertabrakan. Satu kejadian, dua sudut pandang. Iran menyebut serangan awal sebagai pelanggaran kedaulatan. Dari sudut itu, balasan besar dianggap sah. Di sisi lain, ancaman dianggap harus dihentikan sebelum berkembang. Dan di antara dua narasi itu, kebenaran menjadi tidak sederhana. Sementara itu, dampaknya nyata. Korban sipil bertambah, infrastruktur rusak, krisis mulai terasa. Namun di level global, respon tidak selalu secepat yang diharapkan. Bukan karena tidak tahu, bukan juga karena tidak peduli, tapi karena keterbatasan. Ada kepentingan, ada aliansi, ada keputusan yang tidak pernah benar-benar netral. Dan ketika semua itu bertemu, langkah sering terhenti. Padahal situasinya terus bergerak, tidak menunggu. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang dua negara. Ini tentang bagaimana konflik modern bekerja. Tekanan dibalas tekanan, serangan dibalas lebih besar, dan eskalasi terus naik. Di tengah semua itu, yang paling terdampak tetap manusia biasa. Dan bagi kita yang hanya mengamati dari jauh, tantangannya bukan memilih siapa yang benar, tapi memahami kenapa semua ini bisa terjadi. Melihat dari lebih dari satu sisi. Memahami tanpa harus ikut terseret. Karena dalam dunia seperti ini, persepsi bisa membentuk realitas. Kalau kamu ingin melihat pembahasan seperti ini, yang lebih dalam, lebih terstruktur, dan tetap netral, kamu bisa dukung channel ini, Bookrak. Karena memahami dunia, butuh lebih dari satu sudut pandang.